Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita awali doa dengan bacaan basmalah. Semoga pembelajaran kita di hari ini dimudahkan dan dilancarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Ibu Evi Nuraini dari SD Negeri 2 Cikesal. Anak-anak hebat kali ini sedang menyaksikan channel Santap Ilmu. Kali ini kita akan belajar tentang kecepatan satuan waktu dan juga satuan panjang. Jadi di materi kelas 5 ini, sebelum kita melanjutkan materi tentang kecepatan berkaitan dengan jarak, kita terlebih dahulu harus memahami satuan waktu dan juga satuan panjang. Tujuan pembelajaran kita di hari ini, dengan menyimak tayangan video pembelajaran ini, anak-anak hebat mampu memahami satuan waktu dan panjang dengan benar. Dengan kegiatan latihan, anak-anak hebat mampu menyelesaikan soal-soal matematika yang berkaitan dengan satuan waktu dan satuan panjang dengan benar. Mungkin anak-anak hebat sudah mempelajari tentang satuan waktu di kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan juga kelas 5. Dan mengenal satuan waktu seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, triwulan, caturwulan, semester, tahun, lustrum, windu, dasawarsa, abad, dan milenium. Ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan 1 menit sama dengan 60. Misalnya 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 jam sama dengan di sini 3.600 detik, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 4 minggu, 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 tahun sama dengan 2 semester. Nah, 1 triwulan sama dengan 3 bulan, 1 caturwulan sama dengan 4 bulan, 1 tahun sama dengan 3 caturwulan, 1 tahun sama dengan 4 triwulan, 1 tahun sama dengan 52 minggu, 1 lustrum sama dengan 5 tahun, 1 windu sama dengan 8 tahun, 1 abad sama dengan 100 tahun, dan 1 milenium adalah 1000 tahun. Ya. Di sini Ibu akan memberikan sebuah contoh soal yang tentunya berkaitan dengan satuan waktu, supaya anak-anak hebat ketika menghadapi soal bisa menyelesaikannya dengan benar. Simak dengan baik dan perhatikan. Contoh soal yang pertama, 2 jam, di sini 2 jam sama dengan berapa menit? Yang kita tanyakan adalah menit, ya. Jadi kita lihat rumusnya. Di sini Ibu kasih catatan kecil di bawah. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Di sini jam ke menit. Kita lihat di sini jam ke menit adalah 60. 1 jam adalah 60 menit. Yang ditanyakan adalah 2 jam. Ya. Jadi 2 dikali 60 sama dengan 120 menit. Jadi 2 jam sama dengan 120 menit. Nah, untuk contoh soal yang kedua, 1 jam 20 menit sama dengan berapa detik? Ya, di sini yang ditanyakan adalah detik. Kita lihat rumusnya. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Ya, jadi 1 dikali 3.600 ditambah, nah tadi kan jam ke detik, kita lihat 20 menit. Menit ke detik. Menit ke detik adalah 60. Jadi di sini 20 dikali 60, ya. 20 dikali 60. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian jumlahkan 1 dikali 3.600, hasilnya adalah 3.600, ditambah 20 dikali 60.
20 dikali 60 adalah 1.200. Jadi di sini 3.600 ditambah 1.200 sama dengan 4.800 detik. Jadi 1 jam 20 menit sama dengan 4.800 detik. Contoh soal selanjutnya, nomor 3 yaitu 120 menit sama dengan berapa jam? Ya. Kebalikannya tadi jam ke menit, sekarang dibalik. Tadi kan kalau jam ke menit dikali 60, tapi ini yang ditanyakan adalah menit ke jam. Kebalikannya. Jadi dibagi 60 ya. 120 di sini 120 dibagi 60. Hasilnya sama-sama memiliki 0. Kalau dibagi bisa kita untuk memudahkan dibagi ya. Sama-sama memiliki 0, kita coret 0-nya 1. 60 juga punya 1, kita coret. Jadi 12 dibagi 6 sama dengan 2. Jadi 120 menit sama dengan, jadi 120 menit adalah sama dengan hasilnya 2 jam. Ya. Dilanjutkan soal contoh yang nomor 4 yaitu 2/5 menit. Nah, di sini muncul pecahan ya, 2/5. Mungkin kalian di materi sebelumnya sudah pernah belajar tentang pecahan. Sekarang menit, 2/5 menit sama dengan berapa detik? Yang ditanyakan adalah detik. Menit ke detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Yang ditanyakan adalah 2/5 menit. Jadi kita tulis dulu 2/5 menit di sini dikali 60 ya. Dikali 60. Bisa kalian langsung 60 di sini dibagi 60 dibagi 5 bisa? Ya, hasilnya 60 dibagi 5 adalah 12 ya. 12 dikali 2 24. Bisa juga dengan cara ibu yang ibu tulis di sini. 2 kali 60 dibagi 5. 120 dibagi 5 sama dengan 24 detik. Jadi 2/5 menit sama dengan 24 detik. Ya. Ya, ibu lanjutkan. Di sini ibu akan memberikan contoh soal yang ibu sajikan dengan contoh soal cerita. Ya. Yang pertama, sekarang pukul 10.27 ya, 10 lebih 27. Pukul berapakah 2,5 jam yang akan datang? Nah, penyelesaiannya di sini. Yang ditanyakan adalah 2,5 jam yang akan datang. Kita tulis terlebih dahulu di sini 2,5 jam ya. 2 itu menunjukkan jam, yang 5 itu menunjukkan menit. 2,5 jam itu sama dengan 2 jam 30 menit ya. Caranya 10 kita tulis dulu pukul awalnya ya. Pukul awalnya itu 10.27. 10 lebih 27. Yang ditanyakan 2,5 ya. Kita tulis awal dulu. Sekarang pukul 10.27 di sini. Nah, di sini adalah pukul awal, kita tulis di sini 10.27, 10 lebih 27 menit. Nah, kalau sudah yang ditanyakan adalah 2,5 jam yang akan datang, berarti ini harus ditambah. Kalau yang akan datang ditambah. Ditambah berapa, Bu? Ditambah 2,5 jam. 2 jam 30 menit ini kita tulis di sini. Nah, 2,30 ditambah. Ingat, ditambah karena yang akan datang ya. Diingat-ingat, kalau yang akan datang berarti itu harus ditambah. Kita tambah 7 ditambah 0 sama dengan 7. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 0 tambah 2 sama dengan 2. Satunya turun. Nah, di sini. Jadi 2,5 jam yang akan datang adalah pukul 12.57. Jadi 2,5 jam yang akan datang dari pukul 10.27 adalah 12.57. Jam 12 lebih 57 menit ya. Dilanjutkan soal cerita
selanjutnya, yaitu saat ini pukul 16.45. Nah, kita awal dulu, kita tahu dulu, oh yang diketahui adalah pukul awalnya 16.45, 16 lebih 45 menit. Pukul berapakah 3,5 jam sebelumnya? Nah, tadi kan yang akan datang, sekarang kita yang ditanyakan adalah 3,5 jam sebelumnya. Kita rubah dulu 3,5 jamnya. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan bahwa yang di depan itu menunjukkan jam, ya. Di belakang koma itu menunjukkan menit, ya. Jadi 3 jam 30 menit. Ya. Coba kita tulis dulu pukul awalnya 16.45, kita tulis di sini ya. 16.45. Terus 3 jam 30 menit kita tulis ya. Nih, kita tulis di sini. Nah, yang ditanyakan adalah jam sebelumnya. Tadi kan kalau yang akan datang ditambah, kalau jam sebelumnya berarti harus dikurangi. Nah, itu perintahnya kita harus paham dulu nih soal ceritanya nih. Kita baca dulu, kita pahami dulu, nanti cara penyelesaiannya baru kita bisa mengerjakannya. Ya. Di sini kita dikurangi 5 dikurangi 0, 5, 4 dikurangi 3, 1, 6 dikurangi 3, 3, satunya turun. Jadi 3,5 jam sebelum pukul 16.45 adalah pukul 13 lebih 15 menit. Ya. Nah, di sini kalian sudah memahami satuan waktu. Untuk sekarang kita mempelajari satuan panjang. Di sini Ibu mempunyai tangga yang terdiri dari satuan panjang. Ada kilometer, ada km, ada hm, ada dam. Nih. Ada m, dm, cm, mm. Apa Bu singkatan dari KM, HM, DAM, MDM, CM, MM? Nah, di sini Ibu sudah tuliskan bahwa KM itu singkatan dari kilometer, HM itu adalah singkatan dari hektometer, DAM singkatan dari dekameter, M singkatan dari meter, DM singkatan dari desimeter, CM singkatan dari sentimeter, dan mm singkatan dari milimeter. Nah, di sini ada dibagi 10. Kalau naik itu dibagi 10. Nah, ini naik nih. Naik tangganya. Kalau turun dikali 10. Ibu punya sebuah lagu untuk memudahkan kalian menghafal satuan panjang. Kita simak bersama-sama ya. Siap semuanya? Ya, harus semangat ya. Kilo, hekto, dekameter, iya, iya ya. Nah, pernah dengar kan lagu tersebut? Nah, ulangi ya. Kilo, hekto, dekameter, iya, iya yo. Ya, deka, senti, milimeter, iya, iya yo. Lompat ke bawah, terus ke bawah, itu dikali. Lompat ke atas, terus ke atas, itu dibagi. Nah, untuk memudahkan kita menghafal satuan panjang. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh soal yang berkaitan dengan satuan panjang ya. Sudah siap anak-anak hebat? Ya, simak dengan baik. Contoh soal nomor 1. 3 kilometer sama dengan berapa meter? Yang ditanyakan adalah meter. Kita lihat dulu kilometer ke meter. Naik atau turun? Ya. Di sini tidak boleh di sini kan turun nih kilometer ke meter. Tidak boleh kita langsung menghitung 1, 2, 3, 4, tidak. Tapi kita melompat. 1, 2, 3, melompat 3 tangga. Yang ditanyakan adalah 3 kilometer ke meter. Jadi kilometer ke meter itu turun 3. Jadi dikali 10 dikali 10 dikali 10. Atau
bisa dengan 3 dikali 1000. 10 kali 10 kali 10 kan 1000. Jadi untuk mempermudah aja. Nolnya ada 3. Oh, berarti kalau misalnya turunnya 3, nolnya ada 3. Kalau nolnya ada 3 itu ribuan. Berarti 1000 ya. 3 dikali 1000 sama dengan 3000 meter. Jadi 3 kilometer sama dengan 3000 meter ya, karena ini nggak muat, Ibu tulis di sampingnya ya. Contoh soal selanjutnya di nomor 2, 5000 mm sama dengan berapa meter? Nah, kita lihat milimeter dulu. Di mana ini milimeternya? Sini ya. Milimeter ke meter. Naik atau turun? Ternyata naik ya. Meternya di sini. Nah, naik. Naik berapa angka nih? Naik berapa tangga nih? 1, 2, 3. Naik 3 tangga. Nah, tadi Ibu udah jelaskan. 3 ini berarti 1000. Ya, kita tulis di sini. 5000 dibagi 1000. Untuk mempermudahnya karena dibagi sama-sama memiliki 0,3. Yang 5000 mempunyai nolnya 3, yang 1000 juga mempunyai nolnya 3. Kita coret. Nah, tinggal 5 dengan 1. 5 dibagi 1 sama dengan 5. Jadi 5000 mm sama dengan 5 meter. Ya, sudah paham ya? Kita lanjut contoh soal selanjutnya. 5,4 km. Nah, ini ada pecahan desimal nih. Muncullah pecahan desimal. 5,4 km sama dengan berapa meter? Nah, 5,4 ini pecahan desimal, kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Sudah dipelajari di materi sebelumnya untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. 54/10. Nah, kita lihat dulu kilometer ke meter. Kilometer tadi kan turun 3 ya. 1, 2, 3. Nah, di sini dikali. Kalau turun kan berarti dikali. Nah, 3 tangga berarti dikali 1000. Caranya bagaimana? Di sini sama-sama memiliki 0, 10 mempunyai mempunyai 01, kita coret. Di sini kita coretnya 1, jangan semuanya. Kalau 1 ya 1 harus sama. Ya, tinggal 100. Jadi 54 dikali 100. Hasilnya 5400 meter. Jadi 5,4 km sama dengan 5400. Ya, mudah kan? Matematika itu mudah, menyenangkan ya. Kalau kita mau belajar, mau memahaminya. Ya. Sekarang nomor 4. Contoh soal. Di situ ada pecahan. Ya, muncul pecahan 4/5. 4/5 dekameter sama dengan berapa sentimeter? Ya, di sini dekameter, kita lihat dekameter ke sentimeter. Nah, turun atau naik di sini? Turun ya. Coba turun berapa tangga? 1, 2, 3. Turun 3 tangga. Nah, kalau turun dikali, berarti dikali 1000. Tulis dulu pecahannya 4/5. Dikali 1000. Nah, di sini untuk mempermudahnya caranya begini. 1000, ini kan 5 nih. Ini dibagi, 1000 dibagi 5. 1000 dibagi 5 berapa hasilnya? 200. Nah, 4. Nah, ini kan 4 dikali 200. Ya. 4 dikali 200 sama dengan 800 cm. Jadi 4/5 dekameter sama dengan 800 cm. Selanjutnya nih, masih tetap semangat ya anak-anak hebat ya. Nah, karena matematika itu sebenarnya mudah kalau kita mau belajar, mau dibuat enjoy. Sebenarnya kalau kita sudah memahaminya malah pengen lagi latihan, karena matematika itu satu kuncinya, mau berlatih itu. Ya, nomor 1, jarak kota A ke kota B adalah 5 km. Lebih 2
lebih 20 dekameter. Berapa meter jarak kota A ke kota B? Berapa meter? Nah, yang ditanyakan adalah meter. Kita tulis cara penyelesaiannya. Yang kita ketahui di sini 5 km, 20 dekameter, yang ditanyakan adalah meter. Kita lihat dulu kilometer ke meter. Naik atau turun? Turun ya. 1, 2, 3. Turun. Turun 3 berarti 5 dikali 1000 ditambah 20 dekameternya kita rubah lagi menjadi meter. Dekameter ke meter berarti turun 1. Ya. Jadi 20 dikali 10. 5 dikali 1000 sama dengan 5000. 2 dikali 10 sama dengan 200. Tinggal dijumlahkan saja. Kalau sudah tahu, sudah ketemu, dijumlahkan 5000 ditambah 200 sama dengan 5200. Jadi jarak kota A ke kota B adalah 5200 meter. Nah, lanjut soal berikutnya. Contoh soal berikutnya. Ya. Ali berlari sejauh 2000 meter. Yang diketahui Ali berlari sejauh 2000 meter. Kemudian berlari lagi. Nah, tadi udah 2000 meter, berlari lagi 10 HM, 10 hektometer. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ali? Yang ditanyakan adalah kilometer. Ini yang ditanyakan. Hah? Di sini kita tulis dulu 2000 meter ditambah karena berlari lagi. Jadi ditambah 10 hektometer. Yang ditanyakan adalah kilometer. Kita lihat meter ke kilometer. Naik atau turun ya. 1, 2, 3. Naik 3. Tangga. Berarti 2000 dibagi. Kalau naik kan dibagi ya. 2000 dibagi 1000 ditambah 10 hektometer ke kilometer. Nah, kita cari dulu di sini ke kilometer, naik 1 ya. Naik 1 berarti 10 dibagi 10. 2000 dibagi 1000 kita coret ya, sama-sama memiliki 3 0 di belakangnya. 3 ini 3, kita coret saja untuk mempermudah. 2 dibagi 1 2. 10 dibagi 10 sama dengan 1. Jadi 2 ditambah 1 3 kilometer. Jadi Ali berlari sejauh 2 meter, kemudian berlari lagi 10 hektometer. Itu yang jarak yang ditempuh Ali adalah 3 kilometer. Paham ya anak-anak hebat Ibu? Itu saja yang dapat Ibu sampaikan pembelajaran hari ini. Pesan Ibu 1, kalau matematika jangan bosan untuk berlatih. Nah, itu tetap semangat, jadi anak baik, jadi anak soleh, dan berbakti kepada kedua orang tua. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.